Dan sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, memasuki tentang Minggu Sengsara. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang makna dari salib, forsaken of our sake, the darkness hour of the cross. Bagaimana kita melihat penderitaan Kristus dan apa yang menjadi karya Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih di dalam anugerah yang begitu besar. Kami umat-Mu boleh dikumpulkan untuk beribadah kepada-Mu. Kami orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, menjadi orang-orang yang diperkenankan datang menghadap kepada kemuliaan Allah, memuliakan Allah melalui pujian dan doa kami. Dan kami mendapatkan anugerah yang begitu besar melalui kebenaran firman-Mu yang akan Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami minta belas kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan, perlayakan dan pakailah, menyatakan isi hati-Mu. Satu pembelajaran yang kami akan pelajari lebih dalam lagi, mengerti lebih dalam tentang makna salib, tentang inkarnasi Kristus di dalam pengorbanannya. Demikian juga kami menyerahkan setiap kami, tidak hanya diri kami tapi saudara kami yang di kiri kanan kami sebagai keluarga kerajaan Allah di tempat ini di Emery Sunter. Buka hati setiap kami, buka pikiran kami, didik kami meski sukar melalui satu proses pembentukan pembelajaran di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan bentuk, Tuhan asah, Tuhan murnikan, Tuhan pimpin, Tuhan koreksi melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus-Mu yang Kau pakai, yang Kau pimpin menjadi semakin segambar dengan Kristus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu atas setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Limpahkanlah kebenaran-Mu atas kami dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Korintus. 1 Korintus pasal 1. Kita membaca dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang pertama dari ayat yang ke-18 hingga yang ke-25. Kita membaca bergantian. Saya membaca 18, jemaat sekalian 19, demikian seterusnya bergantian hingga ayat yang ke-25. 1 Korintus 1, demikian firman Tuhan dari ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jemaat sekalian, di dalam 2 minggu ke depan ini kita akan merenungkan tentang perenungan akan berita salib, berita tentang pengorbanan Kristus. Yang kita mau renungkan sebenarnya pertanyaan yang sederhana, pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah kita tanyakan, tapi kiranya melalui perenungan kita di dalam mimbar menjadi satu perenungan yang makin mempertumbuhkan iman kita untuk mengerti kedalaman kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan apa yang mau kita renungkan? Sebenarnya apa itu berita salib? Berita apa yang diberitakan di dalam berita salib? Mengapa, yang kedua yang mau kita renungkan, mengapa anak Allah itu harus menderita mati di salib? Bukan hanya harus mati, bukan hanya harus menderita, tapi harus mati tersalib. Mengapa? Dan di dalam perenungan kita dalam 2 minggu ke depan menjadi pertanyaan yang vokal poinnya, signifikansinya apa? Pentingnya buat kita berita ini apa? Menjadi satu pembelajaran perenungan yang terus mengkoreksi kita untuk semakin mendalami cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita mau renungkan. Memang bagi kita percaya ya, apalagi orang-orang yang sudah ada di dalam jemaat GRI tidak asing tentang berita ini. Ya, ubu Injili juga lah ya. Tidak asing bagi kita berita tentang Yesus yang mati, yang tersalib, yang bangkit dan naik ke sorga. Itu menjadi berita yang minimal sekali setahun kita dengarkan ya. Tapi
Sejauh mana ini yang harus kita pikirkan, yang kita renungkan, supaya kita tidak hanya sekedar mendengarnya dan menjadi satu hal yang berita yang lewat, menjadi satu berita yang tidak berakar dalam hati kita, menjadi satu berita yang ya asal saja. Tetapi pertanyaan penting untuk kita renungkan, sejauh mana Bapak Ibu sekalian, sejauh mana jemaat sekalian, pengertian itu melekat di dalam hatimu. Pengertian dan berita tentang salib itu dihidupi di dalam kehidupanmu. Sejauh mana berita itu mempengaruhimu, sejauh mana berita itu mendrive seluruh kehidupanmu. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Berita Natal boleh ada, ya berita Natal harus ada, tapi berita Natal tidak menjadi berita apa-apa tanpa berita salib. Maka euforia dunia telah membuat berita Natal menjadi satu berita yang majestic. Of course kita tetap menikmati hal itu, tetapi ketika kita menjadikannya tidak balance, hanya menjadikan itu satu selebrasi tanpa tujuan, Natal tanpa tujuannya itu salib, itu menjadi kesia-siaan. Nah, ini yang harusnya kita renungkan sehingga kita tidak terjebak kepada narasi dunia yang seolah-olah kita Kristen and yet tanpa salib. Itu bukan menjadi Kristen, itu menjadi satu kekristenan palsu. Maka ini yang menjadi pertanyaan tesis yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Bertanyalah dalam dirimu, sejauh mana sebenarnya sampai sekarang aku telah menjadi Kristen. Belasan tahun, puluhan tahun aku menjadi Kristen. Sebesar apa berita salib itu berpengaruh dalam hidupku. Setiap tahun aku merenungkannya, seberapa tergerak hatiku untuk semakin bertumbuh di dalam mengenal dan makin mencintai Allah melalui berita salib yang kudengar. Nah, ini yang kita mau terus renungkan sehingga kita boleh bertumbuh di dalam keimanan kita, di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ada edukasi tentu di situ, ada pendidikan untuk meneliti kebenaran sehingga kita tidak hanya sebagai satu orang yang dipuaskan dengan emosi perasaan atau guilt tripping tentang Tuhan mencintai, Tuhan berkorban. Ya, of course itu poin dari beritanya. Tapi ketika tanpa mengerti kedalamannya, maka itu hanya menjadi sebuah luapan emosi yang kosong. Nah, ini yang kita mau renungkan sama-sama mulai pada pagi hari ini. Maka yang pertama yang kita mau renungkan, sebenarnya apa berita salib? Berita apa ini? Tentang apa ini? Dalam untuk apa ini? Jemaat sekalian, sekarang kalau kita melihat di dalam realita zaman kita, berita salib itu atau tentang salib itu kan sekarang sudah menjadi simbol keagamaan yang tidak asing lagi kan ya. Bukan satu simbol keagamaan yang tabu, bukan satu simbol keagamaan yang harus dihidden, tapi simbol keagamaan yang begitu gampang untuk diakses, untuk dilihat di mana saja. Even bahkan di Indonesia, negara dengan penduduk Kristen yang minoritas, yang enggak hanya 10% Kristen dan Katoliknya, tapi untuk melihat ornamen atau simbol-simbol keagamaan yaitu salib, enggak susah. Di mana-mana ada. Orang Kristen, bahkan orang Kristen abangan, even bahkan orang yang sudah tidak Kristen, menggunakan salib sebagai ornamen dan perhiasan. Baru-baru ini saya melihat viral karena lagi bulan puasa Ramadan begitu ya. Ada seorang yang non-Kristen memutuskan untuk tato Last Supper di punggungnya. Bukan Kristen loh, bukan Kristen. Jadi itu viral di media sosial. Lalu digambarkan, saya nggak tahu itu hoax atau tidak, tapi maksudnya ya ini poinnya itu menjadi satu hal yang open di tengah-tengah dunia sekarang, di mana banyak orang Kristen menggunakan kalung-kalung salib. Salib tidak lagi dipandang sebagai ornamen yang kotor, najis, tapi ornamen yang mahal, emas. Kalau bisa berapa gram, salibnya tok, belum rantainya, begitu kan ya? Atau anting salib, atau gelang salib, atau bahkan tindik di sini juga udah dibikin salib, atau di lidah salib. Tato salib, gereja semua palangnya salib, kalender salib, whatever. Di mall-mall juga Natal dan segala macamnya menjadi suatu hal yang gampang diakses. Tetapi ironisnya saudara, di dalam kondisi yang demikian, begitu banyak orang mengenakan ornamen ini, hanya sebagai simbol identitas tanpa pernah benar-benar mengerti esensi dari berita salib dan tanpa ada kerelaan untuk menghidupi berita salib. Just ornament. Nah, ini satu hal yang ironis sebenarnya. Maka itu menjadi satu hal yang tidak lagi menjijikan tentang salib, tapi menjadi satu kebiasaan yang menjijikan di mata Tuhan. Lihat antitesisnya ya.
Dulu berita salib itu menjijikkan. Sekarang itu menjadi berita yang umum, common, bisa dilihat orang. Tapi justru menjadi satu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada lagi esensinya, tidak ada lagi kehidupan yang menghidupinya dari berita salib itu. Maka kalau kita benar-benar pikirkan sebenar-benarnya sangat aneh menjadikan salib sebagai simbol keagamaan. Kenapa aneh? Sebab salib adalah objek yang paling tidak religius. Objek-objek religius itu pengalaman-pengalaman transenden, pengalaman-pengalaman menikmati spiritual dan segala macam. Hal spiritual apa, hal-hal religius apa yang bisa diperkenankan atau ditawarkan oleh salib? Maka paling tidak adalah kepantasan yang bisa dipakai menjadi simbol keagamaan. Baju misalnya, para imam menggunakan baju, ini simbol keagamaan gitu ya. Jadi orang menggunakan baju tertentu, oh ya ini identitasnya, menggambarkan kesucian dan segala macam. Tapi salib itu menggambarkan apa saudara sekalian? Salib adalah tanda kehinaan pada dasarnya. Salib itu tanda kenajisan, tanda kutuk, bahkan di dalam kitab Ulangan dikatakan terkutuklah orang yang digantungkan di atas kayu itu. Terkutuk saudara. Bagaimana mungkin ini menjadi simbol keagamaan? Bagaimanapun juga kalau kita melihat agama itu kan punya proyeksi dalam hatinya. Agama adalah sebuah sistem kepercayaan, agama apapun di dunia adalah sistem kepercayaan yang diproyeksikan dari sebuah kebutuhan manusia, keinginan manusia, maka agama itu menawarkan jalan, tujuan, pengharapan supaya yang diharapkan, yang diinginkannya itu tercapai. Itulah yang dilakukan oleh agama. Melalui simbolik-simbolik itulah mereka datang percaya dengan pengharapan apa yang mereka harapkan, inginkan, butuhkan itu tercapai. Maka bagaimana manusia dengan simbolik-simbolik itu? Manusia melakukan dengan di dalam saudara kita Katolik dan Islam kan ada kok jadi lupa namanya? Ya tasbih dan segala macam. Simbolik atau melalui satu ritual tertentu sebagai simbolik. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya ada manusia entah itu secara individu ataupun secara kolektif bersama-sama memproyeksikan harapannya, keinginannya, kerinduannya, kebutuhannya yang diharapkannya untuk dapat tercapai melalui berita seorang pria yang tersalib. Pengharapan macam apa ini? Lihat, saudara, itu sebab dunia menertawakan kita. Karena berita salib itu bagi dunia itu berita konyol. Ini tidak masuk akal. Bagaimana pengharapanmu engkau arahkan kepada berita yang hina, yang najis, yang terkutuk, yaitu salib. Tidak masuk akal. Maka di sini kita boleh melihat kekristenan adalah satu-satunya agama yang benar-benar nyeleneh kalau pakai kata orang, yang memiliki fokus utamanya itu pada penderitaan dan pengorbanan Tuhannya. Gak ada konsep ini dalam agama apapun saudara. Sekali lagi, kalau kata Tuhannya dibuang, ini agama. Banyak agama yang berfokus kepada perjuangan, kepada penderitaan, kepada kesusahan yang nanti di mana Tuhannya intervensi untuk tolong. Begitu kan ya? Tetapi iman Kristen satu-satunya agama yang memiliki fokus utama pada penderitaan dan pengorbanan Tuhannya. Penyalipan menjadi suatu hal yang akrab bagi kita, akhirnya menjadi simbolik di dalam keimanan kita. Ya, menjadi satu berita yang mengharukan tentunya, sehingga sulit untuk kita akhirnya menyadari betapa tidak biasanya penyimbolan salib sebagai gambaran Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang transenden. Tapi ku sembah Dia melalui satu berita yang najis, yang terkutuk, yang kotor, salib. Lihat paradoksikal di dalam iman Kristen. Yang tadi saya bilang dari awal memang pembelajaran agak susah, tapi pelan-pelan kita belajar untuk melihat rahasia kedalaman iman kita sehingga kita tidak sembarangan beriman. Sayangnya saudara, memang ada ironis, beritanya sekarang ketika itu sudah menjadi simbolik, ya apa yang menjadi masalah?
beritanya sekarang di dalam rata-rata orang yang mengaku beriman Kristen hanya sebatas pada ya berita tentang saya tahulah salib itu berarti berita Yesus yang mati. Lalu melalui itu saya mengerti ada kasih Tuhan di Kalvari yang diberikan kepada saya. Oke, baik beritanya. Tapi berhenti di situ. Sadar tidak, iman kita menjadi iman yang jalan di tempat, tidak bertumbuh lebih dalam untuk mengenali kedalaman kelimpahan dari berita itu. Akhirnya, ya sudah, menjadi berita yang tidak terselami, menjadi berita yang sudah di situ permukaan saja, dangkal, yang berhenti sebatas pada berita yang mengharukan, yang menggerakkan hati. Saudara, kalau berita salib hanya berhenti di situ, itu sama dengan berita permainan emosi dunia. Anak yang tadinya narkoba akhirnya mamanya mati lalu dia berubah karena mamanya mati. Mengharukan. Anak yang tadinya kurang ajar dan segala macam lalu akhirnya papanya mati, bisnis hancur, baru berubah. Mengharukan. Orang yang tadinya kurang ajar, berdosa lalu lihat ada yang berkorban, Yesus mati lalu bertobat. Mengharukan. Loh, apa bedanya? Tinggal ganti template namanya saja. Entah Yesus, entah mama, entah papa, entah siapa. Maka itu bukan berita Injil, saudara, bukan berita Injil. Nah, ini yang menjadi mengerikan ketika kekristenan tanpa pengertian. Maka pertanyaan yang lebih lanjut, yang tepat untuk ditanyakan adalah bukan perenungan tentang hal yang dangkal untuk menanyakan mengapa Yesus mati. Alkitab tidak pernah berhenti kepada berita yang diberitakan kepada kita untuk menjelaskan mengapa Yesus mati. Tapi Alkitab precisely memberikan nubuatan dalam perjanjian lama dan penjelasan dalam perjanjian baru mengapa Yesus harus mati tersalib. Perhatikan penekanan ini. Jadi penekanannya tidak hanya pada kematian Kristus, tetapi Alkitab mau mengajak kita belajar bertumbuh mengenal keselamatan kita, karya keselamatan yang disediakan Allah melalui cara kematiannya, bukan hanya melalui kematiannya. Maka berbicara tentang penyalipan berarti berbicara tentang kehinaan yang harus ditanggung Yesus, kenajisan yang harus ditanggung Yesus, kutuk yang harus ditanggung Yesus. Bahkan di dalam pengertian dari terang perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru, bahkan kepada motif kitab Roma, jadi motif kerajaan Roma. Jadi ada dua motif di dalam motif penyalipan, bahwa di satu pihak dari kerajaan Roma salib adalah tentang isu politik. Bagaimana orang-orang pemberontak, orang-orang najis harus disalibkan di situ. Tetapi bagi tradisi orang Yahudi mengizinkan itu terjadi karena orang yang disulakan di atas kayu itu seorang budak yang melakukan pelanggaran. Semua itu sekarang harus ditimpakan kepada Yesus. Maka menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus disalibkan? Means kata itu diterjemahkan. Mengapa Yesus harus menanggung kenajisan, kehinaan, kutuk, dan mati sebagai simbol dari budak. Budak, saudara, budak. Inilah berita salib. Ini berita salib. Ini adalah ketetapan dan jalan yang dipilih oleh Sang Pencipta, Tuhan atas alam semesta, yang menetapkan jalan keselamatan bagi umat yang dikasihinya, yaitu melalui kematian Sang Anak Allah yang inkarnasi jadi manusia sebagai seorang yang tidak memiliki signifikansi, mati di salib. Dia tidak mati sebagai anak raja, dia tidak mati menjadi seperti superhero yang melakukan segala hal tertentu, tapi dia mati dengan cara yang paling tidak signifikan, mati di salib yang tidak diperhitungkan sebagai golongan-golongan orang yang akan dibuang namanya. Tapi ajaibnya, dengan cara seperti itu namanya dicatat sebagai juru selamat dan tidak pernah bisa digantikan. Dari jutaan orang yang telah tersalibkan, siapa nama yang diingat? Hanya satu nama di atas kayu salib itu, Kristus. Nah, di sini seorang teolog Jerman yang begitu mencintai Tuhan, yang akhirnya rela kembali setelah dia lolos dari Jerman lalu kembali ke Jerman lalu ditangkap oleh Hitler, Bonhoeffer, mengatakan kalimat ini, makna salib tidak hanya terletak pada penderitaan fisiknya, tetapi terutama pada berita tentang penolakan dan rasa malu atau penghinaannya. Inilah makna salib. Sekali lagi ya, kalimat yang sangat sederhana,
and yet dikatakan seorang yang tahu dia harus mati di tangan Hitler. Dia udah lolos tapi dia kembali ke Jerman karena dia tahu dia harus mati bersama orang-orang di sana. Dia mengatakan hal ini. Makna salib tidak terletak pada penderitaan fisiknya saja, tetapi yang terutama dari berita salib adalah berita tentang penolakan dan penghinaan rasa malu yang harus ditanggung Kristus bagi kita. Maka ini yang dikatakan di dalam kalimat demi kalimat di dalam Alkitab sebenarnya. Filipi pasal 2 ayat 8, Paulus menggemakan hal ini. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Enggak berhenti di situ. Konfirmasi keduanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Paulus harus ulang-ulang? Mati di kayu salib menjadi beritanya. Yesaya 53 ayat 3, nubuatan tentang Kristus dikatakan, ia dihina dan tertolak. Berita itu harus diberitakan. Hal ini tidak terjadi di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terpencil, tetapi di hadapan khalayak ramai. Kisah Para Rasul 26 mencatat akan berita ini. Pasal 26 ayat 26 Kisah Para Rasul, bahwa Yesus dihukum mati di depan umum dengan sengaja direncanakan. Eksekusinya dilakukan oleh orang-orang yang terkenal baik pada zaman itu, mewakili dua representatif. Ini pernah dikhotbahkan oleh Pak Tong. Representatif agama diwakili oleh para imam, ahli Taurat, Farisi yang mengerti kedalaman rahasia perjanjian lama tapi menolak dan menyalibkan Yesus. Dan representatif dari negara pemimpin terbesar dunia pada saat itu, yaitu kerajaan Roma, melalui representatif perwakilan gubernurnya yaitu Pilatus sebagai representatif yang memutuskan untuk kematian Yesus. Saudara, inilah berita salib, berita memalukan, berita penghinaan, berita najis, berita kutuk, berita kematian seorang budak. Tapi berita itu yang dikumandangkan oleh Paulus menjadi landasan iman kita. Berita itulah bukan hanya sekedar simbolik kalung atau cincin atau gelang yang bersimbolik salib, tapi menjadi simbolik iman yang terdalam dalam hati kita, bahwa di dalam dan melalui Kristus yang mati tersalib itulah ada pengharapan, dan itulah yang melampaui seluruh konsep religius, seluruh konsep agama yang tertanam di dalam keimanan kita. Maka kita lanjut. Maka saudara-saudara sekalian, itu sebab dikatakan, ini menjadi satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Mengapa anak Allah harus menderita dan mati tersalib? Kita masuk lebih dalam ke pertanyaan ini. Apa itu berita salib? Kita sudah melihat itu menjadi berita najis, berita kutuk, berita kehinaan, berita kematian seorang budak, dan Kristus harus menanggungnya. Lalu pertanyaannya, kalau Kristus harus menanggungnya, why? Mengapa anak Allah harus mati menderita di salib? Seorang teolog yang begitu besar, Moltmann, menuliskan kalimat ini. Sejak awal iman Kristen itu dibedakan dari seluruh agama-agama di sekitar dengan perbedaan kualitatif, yaitu penyembahannya terhadap Kristus yang mati di salib. Inilah pembeda kualitatif iman Kristen. Maka saudara, ketika engkau berkata engkau iman Kristen tapi tidak berfokus kepada kesadaran kualitatif ini, engkau bukan Kristen, itu maksudnya. Sebab di dalam hal inilah kita boleh mengerti ada satu hal yang membuat kita berbeda dengan dunia. Di dalam pemahaman orang Israel, seorang yang dieksekusi dengan cara ditolak oleh bangsanya, dikutuk di antara umat Allah oleh hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat oleh dosa, dan dikeluarkan dari perjanjian kehidupan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini keimanannya Yahudi. Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan ini. Eko dari Ulangan pasal 21 ayat yang ke-23. Maka bagi Yahudi ini tidak bisa jadi landasan iman. Ini kutuk. Dan di sisi yang lain, siapapun yang dihukum oleh hukum Taurat sebagai dihukum di dalam hukum Taurat, dikatakan dia sebagai penghujat, mengalami pengalaman kematian yang disebut sebagai kutuk, bahwa dia dikeluarkan dari lingkungan orang-orang hidup, dari persekutuan dengan Allah, ekskomunikasi. Inilah buah atau dasar dari salib. Tidak bisa jadi landasan iman. Itu sebab dikatakan berita Injil, berita salib adalah berita memalukan dan berita kebodohan.
Gak masuk akal sekali lagi. Kita mungkin berpikir bahwa orang Kristen awal akan lebih mudah untuk memaknai salib ini, memahami salib ini, berpegang kepada salib ini. Di satu pihak, ya benar kajian itu, karena mereka yang lebih mengerti konteks, mereka benar-benar lihat apa yang terjadi di dalam zaman itu. Mereka tahu tentang itu, mereka sehari-hari melihat orang-orang yang tergantung di salib. Akan tetapi saudara, justru di sini justru lebih beratnya. Kenapa? Di dalam mereka melihat, mengalami, pada saat yang sama mereka memiliki lebih banyak alasan untuk bersembunyi, untuk menyembunyikan wajah mereka dari salib. Karena mereka tahu itu kutuk. Nah sekarang seseorang yang berjalan bersama mereka 3,5 tahun, mengajar mereka, melakukan tanda dan mukjizat yang mereka harapkan untuk menjadi Mesias, yang sudah menggenapi seluruh tuntutan perjanjian lama tentang ciri-ciri Mesias, sekarang harus mati di tempat terkutuk itu. Bagaimana mungkin mereka tidak berpaling untuk menyembunyikan muka mereka? Malunya saudara, malunya. Karena mereka tahu apa yang tercakup di dalamnya. Kutuk, ekskomunikasi menjadi bagian yang dibuang oleh Allah. Tidak ada ruang keselamatan di situ. Mereka harus menghadapi konsep itu di kepala mereka yang kita tidak alami sekarang. Bagi kita, ya karena kita sudah tahu endingnya. Tapi di dalam keberadaan mereka pada saat itu, berapa susahnya saudara, berapa susahnya. Karena Injil belum tertuliskan sepenuhnya. Paulus belum menuliskannya, mereka bergejolak dengan semua ini. Mereka percaya, and yet mereka bingung di dalam kepercayaan mereka. Kepercayaan yang harus seperti apa yang harus dipercayakan kepada Mesias yang mati tersalib. Ini menjadi dilema. Maka penghinaan dari orang-orang sezaman mereka terus datang, gunjingan kepada mereka. Mana Tuhanmu? Bahkan waktu Yesus disalibkan saja olok-olok itu sudah ada. Turun, tunjukkan kuasamu, maka kami percaya. Tetapi Yesus diam saja. Maka ini menjadi pergumulan. Bahkan saudara, kalau kita melihat mengkaji secara penelitian, kitab Korintus pun di dalam pergumulan Paulus menuliskan surat Korintus, nuansa ini ada di dalam jemaat Korintus. Nuansa apa itu? Mereka malu dengan salib. Loh, jemaat yang dikatakan penuh dengan karunia, paling banyak rupa-rupa karunianya, adalah salah satu jemaat yang paling malu dengan berita salib. Di mana motif itu muncul? Nah ini yang kalau kita mau lihat secara utuh di dalam jemaat Korintus, dikatakan di situ di dalam pasal yang tadi itu, bahwa yang kuputuskan adalah, kata Paulus, aku tidak peduli dengan hal yang lain tentang karunia-karunia, karena bagiku yang kuputuskan adalah beritakan Injil. Aku tidak jadi malu karena memberitakan Injil. Itu bukan hanya di dalam kitab Roma, tapi di dalam Korintus dikatakan itu. Kenapa kalimat seperti itu harus keluar dari Paulus? Berarti ada konteks di dalam jemaatnya Korintus, yaitu mereka ingin segera melupakan yang namanya penderitaan karena salib. Mereka menggambarkan bahwa oke lah, ya Yesus harus menanggung dosa kita dan mati di salib. Tapi itu sebagai satu babak yang oke, sudah ditanggung oleh Yesus, cepat-cepat lewat. Kita tidak menjadi orang yang diundang masuk untuk hal itu. Kita tidak melihat itu menguntungkan. Tetapi itu menjadi satu peristiwa yang mau tidak mau harus ada dan sudah lewat. Tapi kita perjalanannya sekarang menuju kepada kebangkitan. Perjalanan kita sekarang sedang penantian kepada second coming. Perjalanan kita sekarang adalah kemuliaan. Nah ini mindsetnya jemaat Korintus. Itu sebab mereka anti kepada berita salib. Itu sebab berita-berita tentang sangkal diri, tentang menyangkal diri, itu menjadi berita-berita yang terus diungkapkan Paulus di dalam jemaat Korintus. Karena mereka anti terhadap berita penderitaan salib. Ini yang dikumandangkan juga kalau kita sadari menjadi suatu hal yang kita tangisi di dalam gereja pada zaman ini kan ya. Apa yang sekarang dikumandangkan oleh gereja saudara? Gereja mengaku sebagai gereja. Orang Kristen mengaku sebagai orang Kristen. Beribadah, oh beribadah. Memuji Tuhan, oh memuji Tuhan. Memberikan persembahan,
mau memberikan, mendukung pelayanan, memberikan pelayanan, memberi persembahan, percaya pada Yesus, percaya, I believe Jesus, statement iman lagi, menjadi artis yang mengumandangkan Instastory dan segala macam, believe Jesus, trust Jesus, obey Jesus, love Jesus, dan whatever itu kalimat-kalimatnya. Akan tetapi, di mana berita salib? Di mana kedalaman untuk mengerti arti pengorbanan Kristus? Di mana berita itu menjadi satu berita yang diselidiki. Ujung-ujungnya, kalaupun ada berita itu, langsung ditarik kepada berita tentang apa? Berkat, kan ya? Bukankah itu yang ditegur Paulus kepada jemaat Korintus? And yet gereja tidak mau belajar, melakukan kesalahan yang sama dengan gereja 2000 tahun lalu. Bukankah itu yang menghancurkan mereka di dalam rupa-rupa karunia mereka, tapi mereka mau menggeser salib. Akhirnya mereka hidup dengan tidak senonoh. Sekalipun karunia melimpah dalam hidup mereka, Tuhan jijik kepada hal itu. Ini yang dikumandangkan menjadi euforia lagi dalam gereja, saudara, mengerikan. Maka Paulus melihat ini sebagai masalah besar, bahaya besar ke depan. Itu sebab Paulus berkata, perkataan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ayat yang tadi kita baca di dalam ayat 18 itu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini penekanannya. Memang penyaliban itu bagi orang semacam orang itu skandal. Bagi orang-orang religius, orang-orang beragama secara umum, diwakili oleh agama Yahudi pada saat itu, memandang salib sebagai berita yang memalukan. Bagaimana ini menjadi pengharapan? Bagaimana kami mendapatkan jaminan di dalam berita kutuk? Gak ada pengharapan di situ. Justru tempat paling tidak berpengharapan itu salib. Karena itu malu, aib kalau kamu percaya itu. Ini yang dikatakan Paulus. Bagi Yahudi itu berita yang memalukan. Dan sekaligus saudara, bagi non-Yahudi, orang Gentiles, orang-orang sekuler, mewakili orang sekuler yang tidak religius. Mereka orang-orang yang hidup dengan segala foya dan kenikmatan. Bagi mereka ketika berita salib diberitakan, itu berita bodoh. Bagi Yahudi itu memalukan. Bagi orang non-Yahudi, orang Yunani, itu berita bodoh. Karena apa? Karena pertama, sifat intrinsik dari berita salib itu berita najis. Ngapain kamu percaya ke situ? Di mana kenikmatan di situ? Di mana pengharapan ke situ? Dan tidak hanya karena nilai intrinsiknya, tetapi juga karena penghinaan terhadap pikiran yang terpelajar dan canggih. Bagaimana secara logik saya bisa menerima Mesias, konsep raja ada di situ. Bukankah itu simbol dari kekalahan? Kenapa kamu percaya itu? Ini loh, ada Injil kerajaan Roma yang diberikan kepada kamu. Kamu punya paspor Romawi, kamu mendapatkan keselamatan. Lah percaya sama raja yang mati, tidak punya prajurit, disalib. Bodoh sekali kamu, bodoh. Nah, ini dunia, saudara. Maka orang-orang religius seperti Yahudi menekankan pengalaman visioner. Ini yang dikatakan tadi di dalam ayat 22-23. Merindukan pengalaman-pengalaman spiritual. Mereka berharap mengalami pengalaman-pengalaman transenden. Sekarang dari berita salib, pengalaman apa yang ditawarkan? Gak ada pengalaman-pengalaman transenden di situ. Sebagai orang-orang sekuler, orang-orang Yunani menginginkan rasio, tanda, bukti, argumentasi, demonstrasi, filsafat, sains, dan seterusnya yang memberikan jaminan. Maka fakta yang mencolok adalah bahwa tidak ada satupun dari dua kelompok ini yang terlayani melalui berita salib. Maka mereka tidak punya keinginan untuk mendengar berita tentang salib. Ada satu kali nanti dalam eksposisi kisah para rasul yang akan kita bahas, waktu Paulus datang, sebagian orang bilang, gak usah dengar, ngapain? Lalu orang-orang pintar bilang, tunggu, ini belum pernah kita dengar, mari kita dengar. Maka dia membawa filsafat Asia, filsafat Yahudi, untuk didengarkan oleh orang-orang Yunani yang mengerti seluruh filsafat dari Plato, Aristoteles dan segala macamnya. Orang-orang orang-orang berpikir, orang-orang filsuf itu. Lalu sampai kepada berita salib, langsung mereka berbalik badan mengatakan si peleter itu. Mereka tidak mau dengar, salib itu berita yang terlalu amat sangat konyol.
Sekali lagi saudara, kenapa saya mau mengajak ini kepada kita? Untuk menyadarkan kita, bukan untuk kita hanya sekedar tahu, tapi yang kamu pegang itu memang diolok-olok oleh dunia. Either kamu, maafkan kalimat ini, either kita terlalu tolol untuk percaya berita ini, atau kita harus benar-benar mengerti kelimpahan rahasia di dalamnya, sehingga kita tidak menjadi seorang yang sembarangan beriman. Sehingga kita bisa memberitakannya kepada dunia yang tidak memiliki pengharapan sebenarnya. Nah ini undangannya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mengaku percaya tanpa dasar. Salib, saudara sekalian, bukanlah objek pengabdian yang cocok untuk orang-orang religius, karena kutuk di situ. Klaim yang dibuatnya untuk terlalu ekstrim, untuk dapat diterima orang-orang sekuler. Bagaimana dia menjadi raja dan pemenang di situ, menjadi satu hal yang bodoh untuk orang sekuler, tidak bisa diterima. Maka jemaat Korintus juga ikut-ikutan dalam mindset ini. Jemaat Korintus majoritinya orang Yunani, non-Yahudi. Mereka dipengaruhi oleh filsafat. Itu sebab ketika mereka telah menjadi percaya, yang paling mereka inginkan adalah mendengar hikmat. Karena yang mereka perjuangkan adalah hikmat, apa yang terjadi? Mereka tidak melihat berita salib, maka tidak melihat purpose dari salib untuk penebusan, menyatukan mereka menjadi keluarga kerajaan Allah. Geser berita salibnya, kekristenannya hancur. Hancur. Yang terjadi, mereka mengandalkan karunia-karunia, lalu mereka membentuk kubu-kubu. Kami golongan Apolos, kami golongan Kefas, kami golongan Paulus, dan segala macamnya. Hancur saudara. Itu sebab, sekali lagi jawabannya, gereja yang tidak berfokus kepada berita salib, gereja yang tidak berfokus kepada berita Injil, pasti pecah. Nah ini kalimat yang langsung lompat di dalam kalimat Pak Tong saya kutip. Gereja yang tidak mengabarkan Injil adalah gereja yang bunuh diri. In a way, what means Injil? Berita salib kan ya. Bukan yang sekedar Yesus mengasihimu, tapi kedalaman kelimpahan dari berita yang kita perjuangkan bersama. 2000 tahun lalu jemaat Korintus telah mengalaminya. Menjadi gereja yang terpecah karena mereka tidak berfokus kepada berita salib. Maka Paulus bersikeras mengatakan bahwa kemilau yang kau harapkan, hikmat-hikmat, atau seperti orang Yahudi yang mengharapkan tanda-tanda mujizat, pengalaman-pengalaman transenden. Jika itu yang kau harapkan dalam keimananmu, itu sama sekali tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kerigma salib. Maka Paulus menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengesampingkan segalanya itu, kecuali berita tentang Yesus Kristus yang tersalib dan dirinya yang tersalibkan, itulah yang kuberitakan. Ini kalimatnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Maka bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi, penyalipan itu rendah, hina, najis, bodoh. Bagi mereka orang-orang tersalib tidak layak untuk hidup. Bahkan di dalam slogannya orang Roma, muncul di dalam bahasa Latinnya, damnatio ad bestias, damnatio ad bestias. Sebagai orang Romawi menyebutkan, orang-orang yang dihukum salib adalah orang-orang yang dimatikan layaknya binatang. Sekali lagi, saudara perhatikan, Tuhanmu, juru selamatmu, diperhitungkan seperti binatang. Bukan hanya hina, bukan hanya najis, bukan hanya kutuk, bukan hanya budak. Dia diperhitungkan seperti binatang yang dimatikan. Ini Tuhan kita, saudara sekalian. Akibatnya, para murid, tidak hanya jemaat Korintus, bahkan para murid dicatat di dalam kitab Markus. Para murid berserak, bubar, meninggalkan Yesus pada saat ia disalibkan. Ia ditangkap karena pengkhianatan, lalu ia dipenjarakan dan didera sampai disalibkan. Kemana yang lain? Yudas mengkhianati, yang lain melarikan diri. Bagi Markus, kenapa Markus harus detail catat kalimat mereka pergi? Markus pasal 14 ayat 50, saudara boleh baca kalimat itu. Bagi Markus ini merupakan indikasi yang sangat serius untuk dicatat, supaya mereka pembaca mengerti bahwa inilah pergumulan para murid. Lebih lanjut bahwa kematian Yesus di dalam hati mereka melalui kematian di atas salib, itu berarti kematian kutuk karena kutuk. Hancur hati mereka.
Sang Mesias yang mereka harapkan harus mati di dalam kutuk. Di dalam tradisi mereka itu najis. Berarti bukan hanya ekskomunikasi dari Yahudinya, ekskomunikasi Yesus sudah ditolak oleh Allah. Maka para murid tidak dapat melihat kematiannya yang memalukan itu dan tidak bermartabat itu sebagai ketaatan kepada Tuhan. Gak bisa mereka ngerti bagaimana loyalitas dan kematian Kristus di kayu salib sebagai tanda ketaatannya kepada Bapa. Gak bisa ngerti mereka. Bagaimana ini menjadi jalan penggenapan misi Allah. Gak bisa ngerti mereka, gak bisa terima. Bagaimana ini bisa dipandang sebagai satu jalan martir, sebagai satu jalan heroik, sang superhero yang mati untuk kita. Gak bisa lihat saudara, gak bisa lihat. Sebaliknya, justru karena itu adalah penyalipan. Mereka hanya dapat melihat itu sebagai penghinaan total atas klaim-klaim yang telah dikatakan Yesus selama ini di hadapan manusia, di hadapan Bapanya. Maka semuanya apa? Kalimat yang mungkin dalam asumsinya Petrus. Bukan hanya dia hilang pengharapan baginya, dan bahkan mungkin bagi Thomas yang paling khususnya. Ini semua omong kosong. Hanya sampai Kristus bangkit baru mereka ngerti. Tapi pada saat itu bagaimana Petrus mengajak yang lain jadi nelayan karena pengharapan mereka habis. Bagaimana Thomas hilang dari komunitas karena kehancuran pengharapan. Karena mungkin semua yang dia lihat tinggal omong kosong. Tetapi yang jauh lebih buruk di mata para pengikutnya, ia telah dikutuk oleh para penguasa agama, para penjaga iman dan moral, yaitu para imam. Sebagai seorang penghujat dia telah dikutuk yang pantas dihukum mati tanpa kehadiran Tuhan. Ini dalam mindset mereka. Lantas bagian terakhir dalam perenungan kita pada hari ini. Mengapa saudara benar semua asumsi itu? Ya, tapi pertanyaannya, mengapa Yesus harus mengalami semua itu? Kenapa dia harus terkutuk? Kenapa dia harus menjadi najis? Kenapa dia harus menjadi terbuang, ditolak oleh Allah, ditolak oleh komunitas? Mengapa Yesus harus mati di salib? Malaikat mengatakan, Yesus tidak hanya mati saja, tapi Yesus harus mati di salib. Kenapa penekanan itu penting? Saudara sekalian, kalau Yesus hanya mati saja, enggak perlu salib, pokoknya dia mati sebagai penebus kita, hanya mati saja, maka ini menjadi masalah. Maka kekristenan benar hanya menjadi one among other religion. Kalau Yesus hanya perlu mati saja, tanpa embel-embel salib dan segala macamnya, maka semua murid dan perempuan itu tahu kok Yesus mati. Dan sekalipun mereka tahu Yesus mati, kalau tidak disalib ya, mereka bahkan even sudah disalib bahkan, mereka masih tetap menghargai Yesus. Bagi mereka itu tetap bukan kematian yang sia-sia. Karena faktanya mereka masih datang untuk menghormati Yesus kan. Setelah 3 hari asumsi yang mereka pikirkan adalah kita mau pergi ke sana meminyaki jenazahnya. Nanti buka pintunya bagaimana? Nantilah persoalan lain. Pokoknya kita jalan dulu lah ke sana. Jadi masih ada rasa hormat di dalam mereka. Mereka melihat Yesus di dalam kematiannya tanpa pernah mengerti dia harus bangkit. Tanpa pernah mengerti apa arti makna salib. Yang mereka lihat Yesus adalah guru yang agung. Pemimpin yang berintegritas. Dan dia menjadi teladan. Responnya apa? Mereka menghormati Yesus. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan yang baik, sebagai teladan. Karena Yesus sangat baik, menjadi teladan yang baik, tetapi problemnya di situ berhenti kepada Yesus hanya sebagai guru moral, Yesus sebagai panutan. Apa problem di situ saudara sekalian? Saudara sadar tidak? Kalau orang-orang mengkumandangkan berita Injil model seperti ini, bukankah ini berita agama? Oh ya, saya tahu Yesus mati, karena itu aku mau hidup bagi Yesus, aku mau hidup seperti Yesus. Dan berhenti di situ tanpa mengerti kedalaman dari kenajisan yang harus ditanggung oleh Yesus. Maka inilah berita agama, menawarkan jalan moralitas, apa yang terjadi dan apa kata para pendiri agama dalam sejarah. Mereka memberikan teladan, ikut aku seperti yang kulakukan, tiru ini. Maka Yesus pun hanya menjadi
Seperti itu. Apa artinya? Semua pendiri agama akhirnya sama seperti Yesus mati. Maka tidak ada pemimpin agama yang tidak mati. Tidak ada. Semua pemimpin agama mati. Tapi siapa pemimpin agama yang harus mati di salib? Dan siapa pemimpin agama yang harus bangkit? Only one, Christ. Makanya kalau ini dibuang beritanya tidak ada. Yang satu berkata ketika di dalam detik-detik kematiannya pesan terakhirnya adalah apa? Teruslah berjuang. Saudara tahu ya kalimat yang dikatakan pemimpin agama siapa itu? Yang lain berkata sebelum detik-detik kematiannya, doakanlah aku agar aku diterima di sisi Tuhan. Sehingga seluruh pengikutnya setelah melakukan ritual ibadah harus terus mendoakan pemimpin agamanya sampai sekarang. Di mana keselamatannya saudara? Enggak ada. Maka itu pemimpin agama. Inilah yang ditawarkan agama. Jalan kontribusi, bergantung kepada usaha manusia, maka menjadi jalan yang tidak sia-sia tetapi jalan moral. Itu sebab Yesus tidak hanya mati, memberi jalan teladan seperti ini. Sebab dosa telah membuat kita mati dan tidak ada satu usaha pun, apapun yang kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita selain dari pengorbanan. Maka jikalau Yesus mati hanya untuk menjadi teladan bagi kita, maka dia tidak perlu bangkit. Maka dia bukan juru selamat, berarti dia bukan Tuhan. Ini konsekuensinya. Jadi mengapa dia harus mati, saudara-saudara sekalian? Yesus harus mati mutlak. Yesus harus mati di salib. Itu adalah ketetapan Allah. Berarti Yesus mati bukan karena dia kalah. Yesus mati bukan karena dia tidak punya kuasa, tetapi karena itu adalah rencana ketetapan Allah dari kekekalan yang melalui rencana itu rahasia keselamatan digenapi bagi kita. Yesus harus mati sebagai kurban pengganti yang sempurna yang menggantikan kita yang harusnya menerima penghukuman, penghakiman, kutuk karena dosa kita. Dan Yesus menggantikan itu semua, menerima murka Allah bagi kita. Ini berita salib. Maka Kristus menebus kita dari kutukan hukum, menjadikan dia kutukan demi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Ulangan pasal 21 ayat 23 sebenarnya sudah diberitakan. Sekarang tergenapi di dalam terang perjanjian baru. Ia, Yesus, melakukan ini agar seluruh janji covenant kepada Abraham sekarang tergenapi di dalam kita, covenant of grace, supaya sampai kepada kita bangsa-bangsa di seluruh dunia boleh beroleh hidup di dalam Kristus, yaitu agar kita dapat menerima janji itu, yaitu Roh Kudus turun atas kita melalui iman di dalam penebusan Kristus, darahnya yang tercurah, kita mengalami pembenaran, kita mengalami pengudusan. Yesus harus menderita dan mati di salib. Tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental. Dia disiksa, dia dimahkotai duri, dia tertolak, dia dihina, dia dikhianati dan seterusnya. Maka penderitaan terbesar seluruh umat manusia tidak berhenti di situ, penderitaan fisik dan mental. Tapi dia juga harus mengalami penderitaan ketiga, yaitu mengalami keterpisahan dari Bapa. Inilah yang disebut kematian kekal itu. Inilah yang disebut kutuk yang harus diterima oleh Kristus untuk kita. Itu sebab di atas kayu salib Yesus tidak banyak bicara. Yesus menggenapi apa yang dikatakan Allah melalui 7 perkataan salib. Dari pagi buta dia ditangkap sampai akhirnya dia dikeputuskan di pengadilan. Lalu dia berjalan dari Gabata tempat pengadilan itu, mengalami cambuk dan siksaan, berjalan di jalan Via Dolorosa sampai kepada Bukit Golgota kurang lebih jam 9 pagi hingga jam 3 sore dia digantungkan di atas kayu salib itu. Hanya 7 perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Apa itu? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sejak saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu perkataan kepada Yohanes dan Maria, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Lalu teriakan yang dikatakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, Eli Eli lama sabachthani. Lalu setelah itu dia harus berkata, aku haus. Setelah dicucukkan anggur asam itu dia berkata, sudah selesai, tetelestai.
Lalu dihembuskannya nafasnya dengan berteriak kalimat terakhir, kuserahkan nyawaku kepadamu. Apa yang sebenarnya Yesus tawarkan? Melalui berita konyol kata dunia ini, melalui berita aib, melalui berita najis, melalui berita kutuk, melalui berita kematian budak, melalui berita seperti binatang yang dimatikan ini. Apa yang mau ditawarkan oleh Yesus? Ini menjadi perenungan pada kita pada pagi hari ini, menjadi penutup. Apa yang mau diberikannya kepada kita, saudara sekalian? Padahal di tengah-tengah kondisi yang tidak masuk akal itu, dia sendiri berkata, aku haus, aku haus. Apa maksudnya? Kenapa kita harus percaya Tuhan semacam seperti ini? Apa pengharapan yang diberikan melalui berita seperti ini? Dia sendiri berkata aku haus. Kalau dia sendiri tidak berdaya, dia sendiri minta aku haus, dia tidak mampu melayani dirinya sendiri. Apa yang mampu diberikannya kepada kita? Tuhan macam apa yang menjadi seperti ini? Ini kan yang ditanyakan dunia. Lantas kita bilang, kalau kamu tidak mau percaya ya sudah, terserah kamu binasa. Sendiri kita tidak memiliki dasar iman untuk mengerti akan hal ini. Iman apa saudara? Iman apa? Maka apa maksudnya dia berkata aku haus, menjadi satu perenungan untuk kita ngerti. Ini bukan sebuah kehausan dahaga semata. Memang secara medis, kalau kita melihat secara kedokteran, wajar Yesus berkata aku haus. Kenapa? Pertama, dia tidak tidur dari malam. Dia sudah ditangkap di subuh-subuh hari. Semenjak dari saat itu dia tidak minum apapun. Lalu tidak hanya berhenti di situ. Itu saja membuat orang dehidrasi dan haus. Lalu dia disiksa. Penumpahan darah melalui kepala yang bermahkota duri. Tubuhnya yang tercabik melalui cambuk duri besi itu. Maka dia kehilangan darah begitu banyak. Dehidrasi. Belum lagi dalam perjalanan itu dia harus menaik ke Bukit Golgota. Kita tahu dari pagi hari matahari muncul. Itu sudah berapa derajat Celcius suhunya. Panas. Maka peluh bercampur keringat. Betapa menyakitkannya. Maka dari jam 9 itu dia harus tergantung di atas kayu salib selama 6 jam. Sampai jam 3 sebelum dia mati itu dia berkata aku haus. Berarti sudah lebih 12 jam dia tidak minum. Maka dia berkata aku haus. Tapi saudara sekalian, apakah kata-kata itu dikatakannya karena dia haus hanya karena dahaga kebutuhan fisik? Apakah ini menjadi tanda bahwa dia sedang mengeluh di tengah-tengah penderitaannya? Tidak saudara, tidak. Mengapa tidak? Ini bukan menjadi satu pembenaran untuk cari caci cocokologi bahwa Yesus tidak haus. Bukan saudara, tapi ini fakta kebenarannya. Karena kita tahu dari awal di dalam pengadilan, bahkan yang lebih sakit dialaminya, tidak ada satu kata keluhan pun yang dikeluarkan dari mulutnya. Apalagi urusan haus yang terlalu kecil, dia tidak akan mengeluh karena hal itu. Tidak, dia tidak menyatakan umpatan sekalipun. Ketika dia diolok-olok dan diludahi padahal dia Tuhan. Tetapi dia tetap diam saja, dia tidak mengeluh. Maka dia tidak mengatakan aku haus karena dahaganya. Ketika dia disiksa 39 kali cambukan dari duri besi itu. Lalu kepalanya yang ditancapkan dengan mahkota duri itu. Lalu dia berjalan harus pikul salib dengan darah yang tertumpah di jalan Via Dolorosa itu. Dari Gabata sampai kepada Golgota. Hingga digantungkan dan dipakukan tangannya di atas kayu salib itu. 6 jam stand di situ bergantung. Dia tidak mengeluh. Dia tidak minta apapun. Maka dia tidak berkata aku haus karena dia dahaga. Lantas apa arti kalimat ini? Aku haus bukan urusan fisik. Bukan keluhan. Kedua, kenapa bukan? Alasan teologisnya. Ingat apa kata Yesus? Berkali-kali Yesus berkata. Sampai kepada hal yang paling clear kita lihat waktu ketemu sama perempuan Samaria. Aku adalah air hidup. Barang siapa yang minum dari aku, ia tidak akan pernah haus lagi. Apa maksudnya? Bahwa beriman kepada Allah bukan hanya sekedar mengaku percaya, bukan juga suatu hal yang abstrak, tapi mengalami Dia. Maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Berjumpaan dengan Dia, menjadi dekat dan didekap oleh Dia. Menjadikan Dia pusat hidupmu, seluruh hatimu, pikiranmu dan kemauanmu. Engkau arahkan ada di dalam Dia, untuk Dia, di dalam rencananya Dia. Maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Dia sang sumbernya, maka dia tidak akan pernah haus.
Engkau tidak akan pernah dahaga dan hampa karena engkau penuh di dalam Dia. Itu sebab semua orang yang menjadikan Tuhan pusat hidupnya dan mengalami Tuhan senantiasa dalam hari-hari hidupnya, dekat dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, hati orang tersebut tidak akan pernah haus. Sekalipun badai, api, tekanan melanda di dalam langkahnya, dia tetap mengalami kepuasan karena berjalan di dalam dan bersama Tuhan. Tapi sekarang kembali kepada Kristus. Bagaimana dengan dia? Kenapa dia berkata aku haus? Mau menyatakan apa saudara sekalian? Dia mewakili kita semua untuk meneriakkan bahwa Yesus sedang mengalami puncak kehausan manusia yang paling mengerikan. Bukan kehausan dahaga, tetapi Yesus sedang mengalami kehausan oleh api kekal yang membakar. Apa itu? Kitab Nahum berkata, siapakah yang mampu bertahan di hadapan murka Allah? Maka di dalam penyalipan Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu, dia harus mengalami kehausan yang paling besar. Yaitu apa saudara sekalian? Keterpisahan dengan Bapa. Karena seluruh murka Allah, seluruh kutuk dosa harus ditimpakan kepada dia. Untuk saat itu Bapa berpaling dari dia. Api murka Allah harus dialaminya. Maka Yesus haus supaya kita beroleh air hidup. Supaya kita tidak menerima kehausan kekekalan kematian ini. Dia yang menanggungnya untuk kita. Karena kehausan terbesar yang harus manusia tanggung karena dosa adalah keterpisahan dari Allah. Dan dia tahu kita tidak bisa mengalami itu. Dia yang menggantikannya untuk kita. Kristus menanggungnya bagi kita. Dia harus terpisah dari Bapa dan menanggung seluruh murka Allah atas kita supaya kita beroleh pendamaian dengan Allah. Ini yang dikatakan 2 Korintus, bahwa Allah di dalam Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan kita mendapatkan kelegaan dari dahaga kekal itu, beroleh air hidup, beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Untuk itulah Yesus berkata, aku haus, terpisah dengan Bapa, ditinggalkan oleh Bapa, tertolak sehingga kita tidak akan lagi mengalaminya. Kita menjadi orang yang diterima oleh Bapa, didamaikan dengan Bapa melalui pengorbanan Kristus. Seluruh nubuatan perjanjian lama berbicara tentang ini. Seluruh nubuatan perjanjian lama menubuatkan apa yang harus terjadi kepada Sang Mesias. Dan ini semua benar-benar terjadi, tergenapi. Dan puncak dari seluruh nubuatan itu, dia terpisah dari Bapa supaya kita mendapatkan keselamatan. Melalui apa? Berita kutuk, berita najis, berita memalukan, berita kematian budak, berita kematian seperti binatang untuk dialaminya bagi kita. Ini karya Allahmu bagimu, bagi kita. Itu sebab Kristus harus mati. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah berita salib itu, forsaken for our sake. Saudara, mari mendalami sekali lagi. Jika Allahmu berkorban sedemikian besarnya untukmu, masakan engkau tidak mendalami kasih-Nya, tidak mengubahkan dan menggelisahkan hatimu untuk keluar dari lumpur dosa itu? Masakan engkau tidak bersuka cita mendapatkan anugerah terbesar dari karya itu? Engkau berdamai dengan Allah. Maka penutup, signifikansinya buat kita. Dari karya yang begitu terlalu besar ini, dari cara yang terlalu najis dan kotor ini, demi satu tujuan, mendamaikan engkau dengan Allah. Maka apa dosa terbesar kehidupan kita sebagai Kristen? Take it for granted, persekutuan dengan Tuhan. Jangan jauhkan diri dari hati yang mau terus bertumbuh mengenal Allah, bertumbuh mengenal kebenaran untuk firman Allah yang memimpin kehidupanmu. Seluruh ibadahmu menjadi sia-sia ketika tidak dilandasi oleh kebenaran firman yang terus memimpin hidupmu. Maka di dalam 24 jam hari-hari pekerjaanmu, berapa waktu untuk engkau berdiam dengan Tuhan? Di dalam 7 hari 1 minggu yang diberikan Tuhan kepadamu, berapa waktu yang kau berikan bersekutu sebagai keluarga kerajaan Allah? Bukankah itu anugerah yang diberikan Allah di dalam keselamatan?
berdamai dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah berita salib. Bagi dunia ini konyol, bagi dunia ini bodoh, bagi dunia ini aib. Tapi melalui berita inilah menjadi jalan satu-satunya kami diselamatkan. Kami orang-orang yang terkutuk ini, kami orang-orang yang kotor ini, kami orang-orang yang bodoh ini, degil ini, yang kerap kali bebal membengkokkan diri lari dari Tuhan, yang harusnya dibinasakan dan dibuang, yang harusnya dimatikan seperti binatang. Kami budak-budak yang menyeleweng yang harusnya dimatikan, disulakan di atas kayu salib. Tapi kami telah ditebus melalui Allah pencipta alam semesta, inkarnasi datang jadi manusia dan menanggung segala kehinaan, kenajisan, kutuk itu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menerima keselamatan, didamaikan dengan Allah. Oh Tuhan, sekali lagi beri kami hati untuk merenungkan karya salib-Mu. Beri kami sekali lagi waktu-waktu merenungkan dan berdiam di dalam menyambut momen Jumat Agung dan Paskah. Untuk kami sekali lagi merenungkan kelimpahan rahasia kasih Allah yang begitu besar. Sehingga kami boleh semakin diubahkan, semakin digelisahkan, semakin dipimpin untuk keluar dari lumpur dosa, untuk keluar dari kerak-kerak dosa, untuk keluar dari kebebalan-kebebalan yang masih kami pelihara. Supaya kami tidak lagi melangkah mendukakan Tuhan. Supaya kami tidak lagi melangkah mempermalukan nama Tuhan. Supaya kami tidak lagi melangkah memegang ego kami. Beri kami hati yang mau terus belajar. Supaya kami memiliki hati yang mau terus rindu, memiliki persekutuan dengan Engkau. Memiliki persekutuan dengan keluarga kerajaan Allah. Tuhan, jangan biarkan kami pongah, jangan biarkan kami bebal, jangan biarkan kami mengandalkan kemampuan dan pemikiran kami sendiri. Tapi beri kami hati yang mau terus bertumbuh dan belajar, mencintai Allah yang telah mencintai kami dengan cinta yang terlalu besar seperti berita yang telah kami dengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pimpin hidup kami, kuduskan kami. Sekali lagi, biarlah kami dengan segala kegentaran berkata, di sini kami, pakailah hidup kami sepenuh-penuhnya bagi kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.